Tips untuk melahirkan normal, yang pertama ibu harus mengikuti dulu kelas prenatal, saya anjurkan itu sih. Jadi ibu tahu nanti proses persalinan itu seperti apa, kemudian tanda-tanda persalinan itu bagaimana, kemudian caranya mengejan, caranya bernafas saat masa persalinan itu akan tiba. Kemudian ibu cukup olahraga. Apa sih yang harus diwaspadai oleh calon ibu ini menjelang persalinan, dok? Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama Dr. Ira Praminiarti, spesialis obstetri dan ginekologi atau kandungan. Halo dokter, apa kabar? Baik, terima kasih ya. Nah, kali ini kita akan membahas segala sesuatu mengenai persalinan. Pertama dok, saya mau tanya dulu nih, seorang calon ibu, apa sih yang harus diketahui baik sebelum ataupun sesudah persalinan, dok? Ya, Ibu, ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui sebelum bersalin. Pertama, Ibu pastinya harus sudah tahu akan bersalin dengan dokter siapa dan di rumah sakit mana. Ini menentukan kenyamanan Ibu kelak. Kemudian yang kedua, Ibu harus tahu tanda-tanda persalinan itu sendiri dimulainya kapan. Ya, kemudian yang ketiga, Ibu harus menjaga kesehatan dengan makan yang teratur, makan yang cukup, olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Kemudian yang keempat, Ibu bisa mengikuti kelas-kelas prenatal untuk mengetahui apa saja yang perlu Ibu ketahui tentang proses persalinan nanti. Bagaimana cara mengejan, bagaimana cara bernafas, seperti itu. Sedangkan untuk sesudah persalinan, karena proses persalinan ada proses yang melelahkan, pastinya Ibu harus istirahat yang cukup, makan yang teratur, olahraga yang cukup juga, dan menjaga luka dari baik bila persalinan vagina berarti luka di perineum, bila persalinan operasi berarti luka di bekas sayatan operasinya. Menjaga agar jangan sampai kemasukan air. Demikian. Oke, nah kapan sih dok kita itu harus melakukan persalinan normal atau kapan kita itu harusnya persalinan sesar gitu dok? Ya. Pada saat usia kehamilan 37 minggu, itu dokter akan melakukan screening. Akan dilihat kondisi ibu dan kondisi janin apakah memungkinkan untuk bersalin normal. Dari kondisi ibu, biasanya akan dilihat panggul ibu adekuat atau tidak ada panggul sempit. Kemudian posisi janin sudah optimal atau belum, kepala sudah di bawah, punggungnya di atas, tidak ada lilitan tali pusat. Nah, sedangkan untuk ibu-ibu yang harus menjalani operasi sesar itu ada indikasi tertentu dari ibunya sendiri. Yang pertama, bisa karena kondisi medis seperti ibu dengan penyakit jantung, ibu dengan HIV, ibu dengan herpes genital di daerah jalan lahir, ibu dengan asma yang sering kambuh, ibu dengan hiperniop, ibu dengan hepatitis B yang titernya tinggi. Kemudian yang paling mutlak adalah ibu dengan panggul yang sempit. Kemudian di janinnya bisa karena janin besar lebih dari 4.000 gram, kemudian bisa juga karena posisinya tidak pas seperti melintang atau oblik, atau ada lilitan tadi. Dari plasenta bisa karena plasenta menutupi jalan lahir atau plasenta terlepas karena saat ibu dengan tekanan darah yang tinggi atau ibu habis pasca trauma terjatuh. Itu bisa menyebabkan plasenta terlepas. Dan yang terakhir bisa karena riwayat SC sebelumnya, misalnya SC-nya lebih dari 2 kali, itu pasti mutlak akan operasi SC kembali. Akan sesar lagi gitu ya dok ya. Iya. Oke, ada tips nggak sih dok kalau misalnya saya mau ngelahirinnya normal, itu tipsnya seperti apa dok? Tapi kalau mau sesar kayak gimana? Ya, tips untuk melahirkan normal, yang pertama ibu harus mengikuti dulu kelas prenatal, saya anjurkan itu sih. Jadi ibu tahu nanti proses persalinan itu seperti apa, kemudian tanda-tanda persalinan itu bagaimana, kemudian caranya mengejan, caranya bernafas saat masa persalinan itu akan tiba. Kemudian ibu cukup olahraga, makannya yang bergizi, dan istirahat yang cukup, serta timbulkan aura positif biar
memotivasi Biar ibu, happy. bahwa meyakinkan ibu juga kalau ibu mampu melewati semua itu. Nah, sedangkan untuk persiapan untuk operasi sesar itu pastinya karena sesar itu adalah operasi yang cukup membuat takut ya kalau untuk para ibu, menegangkan ya. Itu harus mempersiapkan mental dulu dengan supporting system dari keluarga juga pastinya ya. Dan perlengkapan itu harus dibawa juga, biasanya perlengkapan untuk pasca salin sampai dengan 2 harian. Kemudian sesudah pasca sesar perawatan untuk lukanya itu juga harap diperhatikan. Kemudian diet makanannya harus tinggi protein dengan makan putih telur rebus sebanyak 6 butir sehari. Kita anjurkannya 2 pagi, siang, malam gitu ya. Atau jenis protein yang lainnya. Oke, terakhir dok, apa sih yang harus diwaspadai oleh calon ibu ini menjelang persalinan? Ya, saat menjelang persalinan tentunya ibu harus tahu tanda-tanda dari persalinan itu sendiri. Apakah itu sudah masuk masa persalinan atau masih kontraksi yang palsu. Jadi kalau kontraksi saat bersalin itu kontraksinya akan makin sering, makin kuat dan intens. Kemudian dari janinnya sendiri biasanya makin menurun, terasa tekanan di bawah vagina. Kemudian keluar air dari jalan lahir yang tidak bisa ditahan dan bisa disertai dengan keluarnya lendir darah. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Ira atas penjelasan lengkapnya. Ya, sama-sama. Nah, sahabat Mika, tadi udah denger kan kata Dokter Ira, apa aja nih yang harus diperhatikan menjelang persalinan dan juga tips-tips kalau ingin melahirkan normal ataupun sesar. Dan harus tetap menjaga pola makan dan hidup yang sehat agar nanti persalinannya juga berjalan dengan lancar. Jika sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau ingin sharing, langsung aja tulis di kolom komentar channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.